terus jalan. Yang anehnya nih, jadi dari pos Cadas ini atau sampai Telaga Dewi ini seharusnya ditempuh 40 menit atau sampai 1 jam. Tapi mereka sudah jalan 2 jam. Itu nggak sampai-sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Nah cuy, sekarang kita sudah mulai memasuki yang namanya segmen bacot lagi nih, karena kan minggu kemarin tuh diselang dengan narasumber ya. Nah untuk sekarang kita bakal gua bakal bawain cerita dari salah seorang lagi nih. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya apa, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan buat kalian yang mau support channel gue, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa lihat di sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di sini. Dan buat kalian yang masih mau ngirimin cerita, kalian bisa kirim ke email yang ada di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen bacot. Bacain cerita orang terhoror. Dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita bakal ritual kayak biasa ya. Kita nyebat. Dan jangan lupa ngopi. Ini nggak gua tutup gara-gara masih panas cuy, kopinya masih ngebul. Nah, jadi kali ini gue bakal bawain cerita dari salah seorang yang ngirimin, namanya tuh Erik Taslim. Erik Taslim ini orang Sumatera lah ya. Dan dia tuh punya cerita ketika dia naik gunung ke Singgalang. Nah buat kalian yang sering nonton gua, ada orang Kalimantan lagi, orang Sumatera, siapa yang pernah naik gunung Singgalang nih, kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, jadi gue bakal ceritain lah ya tentang pengalaman dia waktu naik gunung Singgalang itu di bulan Januari tahun 2017. Nah ketika itu tuh awal-awalnya tuh gini. Jadi Erik ini tuh sebenarnya punya background, dia tuh atlet basket dan atlet pencak silat. Dan di sisi dia punya atlet itu udah jadi sebuah pekerjaan mungkin ya. Dia ini ada punya hobi naik gunung. Nah namun karena di gunung Sumatera ini tuh banyak, ada beberapa lah kayak Dempo, Kerinci dan sebagainya, gunung-gunung kecil kayak Bukit Jempol dan lain-lain. Cuman Erik ini lebih tertarik dengan 2 gunung, yaitu Marapi dan Singgalang ini. Jadi bisa dibilang 2 gunung ini tuh 2 gunung favoritnya dia lah. Ya sama halnya kayak gua lah, kayak gua kan sering banget naik gunung gede gitu kan, jadi udah kayak gunung favorit banget. Jadi seluk-beluk dari gunung tersebut tuh mungkin udah paham banget. Sebelum masuk ke ceritanya, jadi Erik ini salah satu pendaki yang ketika dia naik gunung, dia nggak pernah namanya izin ke orang tua, atau bisa dikatakan selalu bohong cuy. Jadi kalau misalkan mau naik gunung, dia selalu bohong nih. Jadi kayak mungkin alasannya pencak silat lah, ada turnamen lah, atau ada turnamen basket dan lain-lain. Dan ini pun sesuatu hal yang tidak boleh dicontoh oleh kalian ya. Nah jadi pada saat itu dia mau melakukan pendakian bersama 5 temannya. Ketika mau melakukan pendakian bersama 5 temannya ini, ya dia nih prepare gitu kan, kayak ngumpul dulu, terus ngebahas tentang manajemen logistik dan manajemen perjalanan. Pada umumnya lah seperti itu gitu kan. Setelah udah ngobrol-ngobrol panjang lebar, akhirnya diputusin lah bahwa Irfan ini salah satu temennya, dia akan menjadi salah satu leader, sedangkan Erik ini akan menjadi sweeper atau tim yang paling belakang pada saat itu. Singkat ceritanya, ketika semua udah diobrolin dan preparean pun udah matang banget, mereka kan pulang ke rumah masing-masing. Dan pas di hari H ketika mereka mau berangkat, lagi-lagi Erik harus bohong dulu 1 hari sebelumnya dengan alasan ya Erik ini ya ada turnamen bla 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 gitu kan.
Jadi dia berangkat aja dengan pakaian yang biasa, nggak bawa carry, nggak bawa apa, karena barang-barangnya itu udah ada di temennya semua gitu. Dia berangkat, cuman sebelum berangkat ini dia kan nginep di salah satu temennya ini kan. Ketika tidur dia tuh mimpi, bisa dibilang mimpinya tuh nggak terlalu lama, tapi dalam mimpi itu dia ketemu satu kakek-kakek yang pada intinya dalam mimpi itu kakek-kakek ini cuman bilang, ketika kamu besok mendaki kamu hati-hati. Dan dari itu langsung bangun dan dia cuman nengok, oh cuman mimpi doang gitu. Dalam hatinya sih sebenarnya udah ada firasat buruk gitu kan, tapi ya sudahlah, semoga saja besok nggak kenapa-napa gitu kan. Singkat ceritanya mereka melakukanlah pendakian dari kaki Gunung Singgalang ini, dari base camp gitu kan. Jadi gue nggak tahu ya, buat kalian yang tahu kalian bisa tulis di kolom komentar aja, karena gue baca dari tulisannya itu ada 3 pos, yaitu pos 1, pos Cadas, sama pos Telaga Dewi, dan selebihnya nggak dijelasin juga di situ gitu kan. Nah dari bawah ini atau dari base camp untuk sampai pos 1 itu ya bukan perkebunan, tapi memang udah memasuki hutan yang lumayan cukup lebat, kayak lebat banget enggak, tapi rindang, tapi dia tuh ngelewatin kayak semacam gorong-gorong. Dan kondisi ketika mereka trekking ini bisa dikatakan sore hari cuy, karena mereka ini tim pendaki yang memang selalu santai banget. Nah ketika awal-awal mulai trekking ini, di pertengahan antara base camp dan pos 1 ini, karena kan ngelewatin gorong-gorong, jadi dari base camp sampai pos 1 ini yang dihitung selama pendakian itu ada 6 gorong-gorong. Nah ketika jalan ini ada salah satu temannya itu yang ngerasa kayak lelah banget atau capek banget. Sebetulnya Erik ini tahu bahwa teman-temannya ini teman-teman yang strong lah dalam pendakian. Dan kelihatan pun ketika awal-awal itu mereka nggak sakit atau nggak lagi drop lah. Jadi sudah bisa dipastikan mereka tuh lagi fit-fitnya banget. Tapi entah kenapa salah satu temennya ini kayak ngerasa kecapean gitu kan. Dan pada saat itu pun Erik punya feeling atau firasat jelek, karena ketika mulai trekking itu dia ngerasa bahwa di belakangnya itu ada pendaki lain, sedangkan pada saat itu tidak ada pendaki lain cuy. Masih bisa dikatakan ketika mereka trekking itu dia nih rombongan paling terakhir lah. Dan lagian juga Gunung Singgalang ini bukan salah satu gunung favorit ya, maksudnya ya nggak kayak gunung-gunung yang ada di Jawa lah, banyak banget pendakinya gitu kan. Nah dari situ Erik itu nyuruh berhenti, si temannya ini udah berhenti dulu. Nah ketika lagi berhenti ini Erik tuh kayak ngebacain surat Al-Fatihah sama surat An-Nas cuy. Dan dari situ dia kayak ngambil air terus dituangin sedikit ke apa sih namanya, ke tangan, terus dibasuhin ke mukanya sama ke belakangnya. Dan ketika sudah dibacain itu tiba-tiba temannya ini tuh kayak kok jadi beda gitu ya. Sempat si temannya ini tuh bilang, gue itu diapain sama lu gitu kan. Erik tuh bilang nggak apa-apa kok, dia bilang gitu, karena tidak mau membuat kepanikan. Walaupun dari kelima temennya ini tidak semuanya penakut, tapi ada beberapa yang penakut. Dia tuh nggak mau naruh suges yang hal serem-serem ketika ada di gunung gitu kan. Singkat ceritanya ya udah tuh mereka lanjut lagi jalan dan memang benar aja. Untuk sampai pos 1 itu ngelewatin 6 gorong-gorong itu. Singkat ceritanya mereka sampai di pos 1 itu setengah tujuan. Nah sampai di pos 1 itu setengah tujuan mereka tuh nyantai-nyantai coy. Jadi kayak ya sebat dua bat lah gitu kan. Dan setelah mereka istirahat akhirnya mereka lanjut lagi lah. Nah untuk sampai di pos Cadas ini. Sampai di pos Cadas ini karena memang mereka ini jalan santai, jadi mereka tidak terlalu mempatok harus sampai jam berapa, ya udah mereka lanjut lagi jalan. Di sepanjang perjalanan itu udah mulai kelihatan sosok penampakan dari kiri kanan. Itu banyak banget sosok kuntilanak, yang kirain yang ngelihat itu cuman si Erik doang nih. Ternyata ada beberapa temennya yang ngelihat. Cuman mereka juga bungkam aja kayak ya udahlah kita fokus jalan. Dan sesekali Erik ini bilang, jangan lupa pada doa ya, baca surat-surat yang bisa dan lain-lain gitu kan. Singkat ceritanya mereka sampailah di yang namanya pos Cadas, atau kita bilang pos 2 lah ya. Di pos Cadas ini ada beberapa tenda cuy. Ada beberapa tenda yang ngecamp. Nah ketika di pos Cadas ini itu kondisinya sudah jam 11 malam. Dan mereka pun target sebetulnya pengen sampai di pos Telaga Dewi.
pos Telaga Dewi gitu kan. Nah ketika sampai di pos Cadas ini mereka bikin kopi, terus masak mie dan sebagainya untuk istirahat juga gitu kan. Cuman ada beberapa temennya itu yang silaturahmi ke tenda lain karena pada saat itu juga memang pendaki lain pun masih pada ngobrol di luar, akhirnya sebagian pada kesana gitu kan. Nah dari situ tuh memang sebetulnya tidak ada sesuatu hal yang aneh ya. Cuman mereka ngeres di situ tuh kayak sekitaran 15 sampai 20 menit dan akhirnya mereka ngelanjutin lagi tuh perjalanan. Nah kali ini itu mulai terornya cuy. Jadi ketika mau menuju pos Telaga Dewi ini, di sepanjang perjalanan yang tadinya cuma ngelihat penampakan kuntilanak itu cuma beberapa orang doang, ini semua temen dari Erik ini itu ngelihat semua. Bahkan dari timnya ini kan memang ada yang penakut banget nih, itu panik kan, cuman ditenangin sama Erik dan kawan-kawannya lagi, udah tenang, yang penting kalian gak usah panik, gak usah lari, karena di kiri kanan itu banyak penampakan pocong, kuntilanak, genderuwo, dan yang paling parah sebenarnya dari penampakan itu ada kayak sosok siluman yang berwujud setengah badan ular dan kepalanya tuh kayak kepala manusia cuy. Itu sebenarnya yang bikin merinding. Tapi lagi-lagi di sini tuh kayak ya untuk orang yang berani tuh kayak harus nenangin mereka-mereka yang penakut gitu kan, udah tenang-tenang gitu kan. Dan memang sebetulnya pada saat itu tuh tidak ada sebuah gangguan hal yang gimana ya, ngehantem badan mereka banget atau yang nyerang fisik mereka gitu, hanya sebatas cuma penampakan saja. Singkat cerita mereka terus jalan. Yang anehnya nih, jadi dari pos Cadas ini atau sampai Telaga Dewi ini seharusnya ditempuh 40 menit atau sampai 1 jam. Tapi mereka sudah jalan 2 jam. Itu nggak sampai-sampai cuy. Nggak sampai-sampai. Dan ketika mereka lagi jalan kayak gitu, mereka tuh udah punya pikiran ini nyasar ya. Tapi ditenangin nih sama Erik ini, udah kok. Ya mungkin karena ini malam aja, karena kita ritme jalan kita itu lama, jadi wajar aja kalau kita lama gitu sampainya. Ketika mereka lagi asik-asik trekking, tiba-tiba ada sebuah anak kucing. Itu ada sebuah anak kucing yang nempel ke kakinya si Erik ini, karena Erik ini kan bagian sweeper paling belakang kan. Dan Erik ini sadar, sempat kaget gitu kan, takutnya anak macan cuy gitu. Tapi pas dicek, kucing biasa kok, tapi anaknya gitu kan. Akhirnya Erik ini langsung ke depan dan bilang ke si leader yaitu si Irfan ini, Van, ada anak kucing nih. Nah yang anehnya anak kucing ini tuh jalan ngelewatin semua, dan bahkan yang lain pun sadar bahwa itu anak kucing gitu kan. Dan beberapa pun anak kucing nih gitu kan. Sempat ada beberapa yang bilang ini anak kucing anak macan gitu. Cuman Erik bilang ini anak kucing kok. Anak kucing itu kayak cuek, dan pas udah cuek tuh jalan ngelewatin mereka semua dan terus jalan tuh ke depan gitu. Dari situ pun Erik seolah kayak punya firasat baik dan nyuruh untuk kita ngikutin si anak kucing tersebut gitu. Yan si Irfan pun kayak paham, jadi ya udahlah, gue percaya sama lu Rick gitu kan. Akhirnya mereka ngikutin anak kucing tersebut, dan singkat ceritanya mereka sampailah di namanya Telaga Dewi ini cuy. Nah ketika mereka sampai di Telaga Dewi ini, mereka langsung lah ngebagi tugas, siapa yang bikin tenda dan lain-lain, masang flysheet dan sebagainya gitu kan. Akhirnya tenda pun jadi dan sebagian pun masak, beberapa yang masak, mereka makan, dan singkat ceritanya mereka langsung istirahat. Tapi ketika yang lain istirahat, jadi mereka itu ngediriin 2 tenda ya, karena kondisinya 6 orang gitu kan. Nah di tendanya Erik tuh nggak tidur, tapi dia lebih ke natap yang namanya Telaga Dewi tersebut cuy. Semakin lama ditatap, dia ngelihat sosok perempuan. Mungkin sebenarnya jarak dari area camp ke telaga ini agak jauh cuy. Dibilang jauh banget sih enggak sih sebenarnya gitu kan. Cuman masih ada kabut tipis-tipis gitu. Tapi seolah apa yang dipandang atau dilihat sama Erik nih seakan jelas banget gitu, kayak siang hari aja jelas. Dia tuh melihat sesosok wanita cantik banget, rambutnya itu sebahu di punggung lah, sepunggung, dan itu cantik banget lagi duduk.
dan sesekali natap ke Erik dengan senyuman yang manis menggoda gitu. Dari situ Erik udah tahu bahwa yang di depan dia itu bukan sosok manusia, atau bisa dikatakan ya itu tuh jin, demit atau apapun lah gitu kan. Tapi Erik tuh nggak punya feeling atau firasat bahwa ini tuh bakalan ngeganggu atau ya punya niat jahat gitu. Nah, ketika lagi mandang asik-asiknya si gadis tersebut, si gadis ini seolah ngomong, ya namanya jarak jauh kan harusnya nggak kedengeran, tapi suaranya tuh kayak kenceng banget di kuping dia. Si gadis itu cuman bilang, jagain temen kamu, karena yang di sini tuh ada satu makhluk yang suka dengan temen kamu, tapi nggak berani ngedeketin gara-gara ada sosok di belakang kamu yang selalu jagain. Pada intinya gitu kan. Dari situ tuh Erik langsung lihat ke belakang, no, ternyata ya memang tidak ada apa-apa gitu kan. Kok nggak ada gitu. Dan ketika dia mandang lagi ke gadis itu, memang masih ada. Tiba-tiba kabut tipis, makin lama makin kesini makin tebal, dan sosok gadis itu pun lenyap ditelan kabut gitu kan. Nah, ketika gadis itu hilang, tiba-tiba tuh muncul sebuah penampakan aneh, yaitu mulai dari suara cekikikan kuntilanak, terus ada namanya jeritan tangis cewek, bahkan rintihan dari cewek. Itu pokoknya campur aduk pada saat itu. Dan karena memang kondisinya pada saat itu Erik itu sendiri kan, akhirnya dia juga nyalinya lumayan agak ciut. Dan gue masuk kali ya. Masuklah dia. Masuk, dan ketika udah masuk itu dia istirahat lah. Singkat ceritanya mereka bangun dan tidak ada sebuah obrolan tentang ngebahas sesuatu hal yang mistis ketika mereka di trekking gitu. Jadi kayak udahlah ngelupain semua itu. Nah, dari situ ada beberapa tim yang naik. Dari 6 orang ini, 4 orang naik, sedangkan Erik dan salah satu temennya itu kayak stay di tenda aja, karena memang Erik ini gak mau lah, karena tujuan utama ketika dia suka mendaki itu bukan sebuah puncak gitu. Jadi kayak kalau memang udah nyaman di area camp ya udah, apalagi dengan view dan pemandangan yang indah juga udah bagus gitu di situ juga. Nah, dari situ Erik ini ya masak-masak gitu kan, ngopi-ngopi, ngobrol dengan temannya nyantai. Tidak ada sebuah kejadian hal yang aneh-aneh. Dan singkatnya juga temennya tiba-tiba udah turun juga dari puncak gitu kan, udah turun dari puncak. Dari situ akhirnya mereka mutusin untuk ngecamp 1 malam lagi. Dan memang pada saat sampai sore hari pun tidak ada sesuatu hal yang aneh-aneh dan tidak ada cerita yang aneh-aneh dari anak-anak ini, seolah bungkam semua gitu kan. Akhirnya sampailah di mana mereka jam 8 malam cuy. Nah, di jam 8 malam ini ada beberapa temennya, sekitaran 2 orang itu mau pipis dan buang air besar. Akhirnya mereka jalanlah berdua gitu kan. Dan selang beberapa menit tiba-tiba temennya ini tuh langsung lari ke birit-birit nyamperin tenda si Erik ini dengan napas yang lumayan cukup capek. Ditanya nih sama si Erik ini, lu berdua pada kenapa? Dan dari situ pun temennya tuh kayak bilang, tadi gue ngeliat penampakan ada pocong. Dan yang paling parah adalah mereka berdua ngelihat sosok perempuan, jadi kayak setengah ular setengah manusia gitu cuy. Dari situ udah tenang, relax gitu, maksudnya jangan terlalu diambil pusing dan jangan dibikin panik. Ya akhirnya setelah diomongin kayak gitu, mereka pun kayak ya udahlah, melambat laun tuh kayak hilang gitu rasa takut. Dan setelah mereka udah tenang nih, tiba-tiba di tenda sebelah itu ada yang teriak cuy. Jadi si temennya ini kayak bilang, nih si, kita sebut aja namanya Arif gitu ya, si Arif kesurupan gitu kan. Dan akhirnya Erik ini nyamperin lah ke tenda sebelah, dan pas dicek ternyata benar bahwa si Arif ini itu kayak kesurupan. Dan dari situ pun Erik ini coba ngobatin atau kayak ngebacain yang kayak temennya sebelumnya itu, kayak dibacain Al-Fatihah sekali dan surat Anas sekali gitu. Dan dari situ pun alhamdulillah sembuh gitu cuy. Tapi ketika selesai itu tuh ada sebuah omongan yang kurang lebih, gue seneng dengan temen lu ini dan pengen gue jadiin teman, dan gue pengen jadiin kayak disuruh netap di Gunung Singgalang ini gitu cuy. Dan dari situ pun akhirnya kayak Erik tuh dalam hatinya bilang nggak bisa, ini temen gue, dia masih hidup dan lu nggak boleh ganggu temen gue. Dan dari situ pun tidak ada obrolan, tidak ada
omongan sesuatu hal yang aneh lagi, tapi disusul dengan suara, lagi-lagi ada suara jeritan, ada suara rintihan yang membuat seketika Erik dan temennya tuh panik. Dan ketika Arif mau pindah ke tenda sebelahnya, dia tuh ngeliat sekeliling dia tuh banyak banget pocong, kuntilanak dan lain-lain. Tapi Erik ini bukan tipikal yang penakut banget, ya kayak ya udahlah, selama mereka tidak melakukan serangan fisik gitu gue masih oke aja. Dan masuk, dan di situ pada saat malam itu tuh kayak terornya tuh benar-benar parah banget. Cuman sebatas suara ya, dan penampakan yang memang tidak terlalu nyerang ke fisik dari si Erik ini. Singkat ceritanya, malam kedua pun mereka udah lewatin, dan mereka bangun di pagi hari itu sekitaran jam 8. Tapi sayang banget cuy, ketika mereka bangun dan mau memutuskan untuk turun, tiba-tiba hujan deras, dan hujan deras itu berhenti ketika jam 3 sore. Itu pun masih rintik-rintik cuy. Dan ketika masih rintik-rintik gitu kan kayak ya udah yuk kita paksain, akhirnya mereka turun. Ketika mereka turun, dan di awal-awal memang tidak ada sesuatu hal yang aneh, dan ketika sampai di pos cadas itu tuh mendadak ada sinyal, dan HP Erik nih kayak berdering gitu kan. Dan pas dilihat, dicek, ternyata yang nelpon itu adalah bokapnya. Bokapnya tuh nanya, lu ada di mana? Lu ada di gunung mana? Jadi bokapnya tuh kayak tahu bahwa anaknya tuh lagi naik gunung. Erik yang memang sudah kepergok nih, jadi akhirnya dia ngaku lah kalau dia lagi ada di Gunung Singgalang, dan dia pun sudah ada di pos cadas gitu kan. Dan memang hari ini pun akan rencana untuk turun. Nah ketika udah mau turun gitu kan, jadi kayak udah ditutup lah, dan Erik pun udah siap menerima konsekuensinya ketika dia bohong gitu kan. Ditanya sama teman-temannya, itu siapa sih yang nelpon? Erik pun ngasih tahu bahwa bokapnya. Dari situ kayak temennya tuh ketahuan juga gitu kan. Ya namanya orang bohong gitu kan, sepandai-pandainya orang ngebohong itu pasti bakal ketahuan juga. Oh ya cuy, ada satu yang kelewat. Jadi ketika di pos cadas ini sebetulnya ada sebuah foto dari beberapa orang yang naik Singgalang itu yang hilang gitu ya. Jadi gue juga nggak tahu jelas sebenarnya ya. Jadi buat ya kalian yang tahu, kalian bisa tulis di kolom komentar aja. Kita bakal lanjut lagi ke ceritanya. Jadi setelah dari pos cadas ini, mereka akhirnya lanjut turun. Dan dari pos cadas ini sebetulnya Erik karena sebagian sweeper, dia tuh ngerasa kalau di belakangnya tuh ada yang ngikutin cuy. Tapi anehnya tuh setiap melihat ke belakang itu nggak ada, setiap melihat ke belakang nggak ada. Dan ketika sampai mau di pos 1, itu tuh salah satu temennya yang semalam itu kesurupan, dia tuh ngerasa berat kan, kayak udah kecapean mungkin. Tapi menurut Erik sendiri itu bukan yang digangguin sama si sosok sebelumnya gitu. Jadi kayak ya udah sini tas lu gue yang bawa deh, gue double gitu kan. Dan temennya itu kayak ya udah makasih ya. Akhirnya mereka lanjut lagi perjalanan, sampailah mereka di pos 1. Dan ketika di pos 1 mau sampai ke base camp ini kan harusnya itu melewatin 6 gorong-gorong gitu kan. Tapi yang anehnya cuy, sepanjang perjalanan, karena mereka juga nggak yang beriringan banget ya, kayak ngejeda beberapa meter lah, dan sesekali pun kadang nggak kelihatan gitu ketika ada belokan. Dan di situ pun kelima temennya ini nggak ada yang sadar cuy, sebenarnya nggak ada yang sadar dengan si Erik ini cuy. Jadi jalan terus, Erik itu udah ngitungin bahkan sampai 11 gorong-gorong. Kok jadi 11 gitu kan. Bahkan sampai terakhir di 21 gorong-gorong, jadi ngelewatin ke 21. Erik ini diem cuy. Dan kondisi pada saat turun itu udah malam ya, udah di pos 1 mau ke base camp itu udah malam cuy. Dia tuh diem, sempat ngelamut. Kok gue nyasar apa enggak ya, tapi gorong-gorong ini bener gitu. Seolah kayak ngelewatin satu gorong-gorong ini muter lagi ke gorong-gorong tersebut, atau ngelewatin 2 gorong-gorong muter lagi gitu aja sampai 21 gorong-gorong dihitungin tuh. Dan dari situ ketika diem, tiba-tiba dia didatangin dengan sosok berbadan ular dan setengah manusia ini. Si sosok itu bilang, lu udah ngegagalin rencana gue buat ngambil temen lu, dan sebagai gantinya lu gua mau bawa dan buat nemenin gua gitu kan. Tapi Erik ini bilang, gua nggak mau. Kalau gua nggak mau, lu mau apa gitu. Si sosok itu kayak murka, tapi syukurnya dari belakang Erik itu ada muncul sosok kakek-kakek. Dan ketika Erik sadar bahwa di belakangnya ada yang muncul, dia tahu bahwa sosok kakek ini adalah sosok yang muncul dalam mimpinya itu gitu kan.
Dan si kakek ini bilang, lu jangan ganggu cucu gua. Kalau lu ganggu cucu gua, lu hadapannya sama gua. Dan si kakek ini tuh kayak seolah berantem gitu kan, ngeluarin sebuah sinar cahaya dan ngehantem si sosok makhluk yang bertubuh ular ini. Tiba-tiba jadi sebuah kepulan asap yang mungkin kalah gitu kan, kepulan asap. Dan tiba-tiba hilang. Dan si kakek ini cuman bilang, ya sudah kamu turun dan hati-hati. Turun lah, tanpa memperdulikan si kakek ini, karena tahu bahwa si kakek ini tuh bukan manusia gitu kan. Dia turun, dan lu tahu nggak, ketika turun itu ada beberapa tim atau bisa dikatakan ranger itu naik dan ditanya, lu dari mana aja? Seolah bingung gitu kan. Ternyata si Erik ini tuh udah jeda sama yang depan itu udah lama banget cuy. Si ranger ketika naik itu dia bilang itu udah jam 12, sedangkan Erik ngerasa kayak baru berapa jam, mungkin bisa dikatakan jam 8 atau jam 9, tapi kayak, dan akhirnya di situ nggak mau buat kepanikan, Erik pun beralasan kalau dia tuh ketiduran di trek karena kecapean gitu kan. Akhirnya ketika sadar dia buru-buru turun gitu. Dan dari situ pun tidak ada sebuah hal yang mau ngebuat kepanikan dari tim ranger tersebut. Dan ya tim ranger pun bersyukur banget karena Erik ini nggak apa-apa gitu kan. Singkat ceritanya sampailah di base camp, dan temennya pun yang khawatir sempat ditanya, lu kenapa. Akhirnya Erik pun bilang kayak ngebohong gitulah ke teman-temannya, udah nggak apa-apa kok, gue cuma ketiduran di trek karena kecapek double carrier gitu kan. Dan di situ pun anak-anak yang itu tidak ngebahas apapun, dan singkat ceritanya mereka bubaran nih pulang. Dan sempat istirahat di salah satu temennya. Ketika istirahat di salah satu temennya ini, lagi-lagi Erik tuh mimpi dengan salah satu kakek tersebut. Kakek itu tuh cuman bilang, makasih lu udah datang. Dan kakek itu pun ngasih tahu bahwa kakek itu adalah leluhurnya. Bisa dibilang ya leluhurnya lah gitu ya. Gue juga tidak bisa menjelaskan yang detail karena tidak detail juga. Dan setelah bangun dia sadar dan dia pun ingat harus pulang. Akhirnya Erik ini pulang. Nah ketika pulang itu ya seperti yang kalian bayangkan, ketika bohong sama orang tua ya kalian pasti diomelin, dan itu kalian tidak bisa menolaknya atau ya udah terima aja, namanya juga kalian bohong gitu kan. Dan dari situ pun akhirnya mau nggak mau si orang tua pun mengizinkan untuk hobinya satu ini untuk ya memperbolehkan lah naik gunung. Dan mungkin ceritanya cukup sekian aja cuy ya. Pelajaran yang bisa diambil dari sini adalah jangan pernah ngebohong naik gunung, karena pasti akan ada apesnya aja. Sekalipun kita selalu izin aja, kadang kita punya apesnya sendiri gitu kan. Jadi segala sesuatunya yang baik silahkan kalian ambil, yang buruknya silahkan kalian buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.